Momen tahanan wanita Israel minta gandeng seorang dari Brigade Al-Qassam saat keluar mobil. Mengutip Tribun News pada 31 Januari, momen itu terdokumentasi dalam video yang diunggah jurnalis asal Palestina Hatim pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, sebuah momen unik terjadi saat seorang tahanan wanita Israel bernama Erbil Yehud yang dibebaskan oleh Hamas tampak meminta menggandeng anggota Brigade Al-Qassam saat keluar dari mobil. Kejadian itu menarik perhatian publik karena dinilai tidak biasa di tengah ketegangan antara kedua pihak. Dalam rekaman yang beredar, wanita tersebut terlihat turun dari kendaraan dengan pengawalan ketat dan secara spontan mengulurkan tangan kepada anggota Al-Qassam. Beberapa pihak menafsirkan itu sebagai reaksi psikologis akibat masa penahanan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bukti perlakuan baik selama dalam kurungan. Pihak berwenang Israel belum memberikan komentar resmi terkait kejadian tersebut. Sementara itu Hamas menegaskan bahwa mereka memperlakukan tahanan dengan baik sesuai standar internasional. Proses pertukaran tahanan berlangsung dengan pengamanan ketat untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Momen itu menjadi perhatian dunia di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Israel dengan Palestina. Bongkar fakta terkait Donald Trump dengan segala isu pembersihan etnis di Gaza. Seorang analis Palestina menyebut bahwa rencana Trump terkait Gaza adalah seruan yang memalukan. Mengutip Tribun News pada 31 Januari, hal itu diutarakan oleh Yosef Munayyer, seorang analis Palestina. Rencana Trump terkait Gaza kembali menuai kritik tajam. Adapun rencana itu adalah merelokasi seluruh penduduk Gaza ke negara tetangga seperti Mesir dan Yordania. Sehingga sejumlah pihak menuding kebijakan Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis yang dinilai melanggar hukum internasional. Istilah pembersihan etnis sendiri merujuk pada usaha sistematis untuk mengusir kelompok etnis tertentu dari wilayah mereka dengan cara kekerasan atau penindasan. Para aktivis dan pemimpin dunia pun menyebut bahwa pernyataan Trump itu sebagai seruan yang memalukan dan berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Bahkan juga menyarankan agar berhati-hati dalam menanggapi segala perkataan Trump. Hingga kini Trump belum memberikan tanggapan resmi terkait kontroversi tersebut. Perang di Medan Gaza akan berlanjut jika kesepakatan kedua gagal tercapai, mengingat Israel memiliki komitmen kuat dalam menghancurkan Hamas. Mengutip Tribun News pada 31 Januari, hal itu menurut laporan dari sumber utama AP News baru-baru ini. Lebih tepatnya diketahui bahwa ada kesepakatan yang harus kembali dirundingkan antara Hamas dengan Israel. Adapun kesepakatan itu mengharuskan Israel dengan Hamas untuk merundingkan tahap kedua, di mana Hamas akan membebaskan para sandera yang tersisa dan gencatan senjata akan berlanjut tanpa batas waktu. Namun perang dapat berlanjut pada awal Maret 2025 jika kesepakatan itu tidak tercapai. Mengingat Israel pernah mengatakan pihaknya masih berkomitmen untuk menghancurkan Hamas dengan alasan menjaga keamanan nasionalnya. Bahkan setelah Hamas menegaskan kembali kekuasaannya atas Gaza dalam beberapa jam setelah gencatan senjata. Dengan begitu, perang di Gaza diprediksi akan terus berlanjut jika kesepakatan damai kedua gagal tercapai. Sementara itu, upaya diplomasi internasional masih berlangsung untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi yang dapat menghentikan konflik berkepanjangan tersebut. Israel telah menepati janji dalam kesepakatan pertukaran tahanan tahap ketiga di Gaza. Israel membebaskan 110 tahanan Palestina, termasuk Zakaria Zubeidi dari penjara Gilboa. Mengutip Palestine Chronicle pada 31 Januari, Israel resmi membebaskan 110 tahanan Palestina. Di antara mereka yang dibebaskan adalah 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 30 anak-anak, dan 48 lainnya dengan hukuman beragam. Di antara jumlah itu sudah termasuk tokoh pejuang Zakaria Zubeidi, peserta kunci dalam pelarian terowongan kebebasan tahun 2021 dari penjara Gilboa. Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya antara Hamas dengan Israel. Langkah itu pun disambut gembira oleh pihak Palestina, sementara Israel tetap mengawasi situasi keamanan untuk mencegah ketegangan baru. Pembebasan disebut meriah, namun diwarnai apa yang disebut penindasan dengan pengamanan ketat di Ramallah. Militer Israel akui tentaranya tewas dan 5 lainnya terluka akibat bentrokan sengit di Jenin tepi barat.
Mengutip Al Mayadin pada 31 Januari, kabar itu menurut laporan resmi dari seorang koresponden Radio Angkatan Darat Israel, Doron Kiddush. Lebih tepatnya, pihaknya melaporkan bahwa satu unit IDF melakukan operasi pencarian di gedung-gedung kamp pengungsi Jenin. Saat memasuki satu di antara bangunan, pasukan bertemu dengan dua pejuang Palestina bersenjata yang telah membentengi diri di dalam gedung tersebut. Lantas pasukan IDF pun menjadi sasaran serangan jarak dekat dari mereka. Dengan begitu, militer Israel mengonfirmasi satu tentaranya tewas dan 5 lainnya terluka. Adapun kedua pejuang Palestina berhasil melarikan diri dari gedung setelah terlibat baku tembak dengan pasukan Israel. Insiden itu terjadi saat operasi militer yang memicu perlawanan sengit dari kelompok bersenjata Palestina. Ketegangan di wilayah tersebut terus meningkat di tengah upaya penindakan oleh pasukan Israel. Unit khusus veteran Amerika Serikat akan berjaga di pos pemeriksaan Gaza. Jangka waktunya diketahui hanya selama gencatan senjata antara Israel Hamas berlaku. Mengutip Al Arabiya pada 31 Januari, hal itu diutarakan lewat pernyataan dari juru bicara perusahaan UG Solution. Adapun UG Solution adalah perusahaan keamanan swasta Amerika yang mengoperasikan penjaga bersenjata di seluruh dunia. UG Solutions dikabarkan menawarkan upah harian mulai dari $1.100 dengan uang muka $10.000 untuk veteran yang dipekerjakan. Adapun unit khusus yang terdiri dari veteran Amerika Serikat itu akan ditempatkan di pos pemeriksaan Gaza, namun hanya selama gencatan senjata berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas sementara dan mendukung upaya kemanusiaan di wilayah tersebut. Dan terkini, beberapa orang telah direkrut dan sudah berada di pos pemeriksaan. Namun juru bicara yang berbicara dengan syarat anonim itu tidak mengatakan berapa banyak kontraktor yang sudah berada di Gaza. Zakaria Al-Zubaidi, satu di antara tokoh perlawanan Palestina, akhirnya dibebaskan dari tahanan Israel. Pembebasan itu disambut dengan antusiasme di tanah air, menjadikannya simbol kemenangan dan ketahanan rakyat Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 31 Januari, Al-Zubaidi yang dikenal sebagai pejuang gigih telah lama menjadi bagian dari perjuangan melawan pendudukan. Kepulangannya diharapkan dapat memperkuat semangat perjuangan rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kedaulatan mereka. Al-Zubaidi menjadi satu di antara 110 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel pada Kamis 30 Januari kemarin. Keluarga berkumpul di jantung kota Ramallah dan menyambut orang yang mereka cinta. Zakaria Al-Zubaidi adalah seorang tokoh terkemuka dalam perlawanan Palestina yang pembebasannya menjadi simbol kemenangan mereka yang telah dipenjara selama bertahun-tahun. Ia pun membagikan pengalaman bertahun-tahun di penjara di Israel sejak tahun 2000. Di mana kini ia yang berusia 56 tahun tidak mampu berdiri dengan baik lantaran bertahun-tahun mengalami penyiksaan fisik selama di penjara. Kini ia pun meluapkan kegembiraannya bersama keluarga yang diklaimnya sebagai kegembiraan yang tak terlukiskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.